Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya Syafarudin. Video kali ini dibuat untuk sebagai tugas akhir semester mata kuliah secara pemikiran ekonomi. Yang saya terhormat Bapak Dr. Yana Rohmana selaku dosen mata kuliah dan serta teman-teman semua yang melihat video ini. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman semua, dalam video ini yang akan saya jelaskan adalah dua hukum alam Malthus yang terkenal. Teman-teman semua, sebelum mungkin kita lanjut ke pembahasan inti, Malthus ini adalah seorang ahli ekonom pada masanya yang sangat pesimis atau orang yang menentang para kaum-kaum yang optimis. Bermaksud adalah Malthus ini sangat tidak setuju dengan jumlah populasi yang tidak terkendali atau sangat menolak adanya pertumbuhan yang berlebihan. Padahal teman-teman sekalian, dia ini adalah seorang Kristiani yang taat, bahkan dalam agamanya itu bahwa dikatakan bentuklah keluarga yang besar sebenarnya. Namun beliau sendiri menolak akan hal itu. Beliau adalah mempunyai 8 saudara dan beliau adalah putra bungsu dari 8 bersaudara itu. Mungkin sekilas mengenai Malthus saya cukupkan teman-teman semua. Yang kita lanjutkan untuk penjelasan mengenai dua hukum alam Malthus yang terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini ada sebuah kutipan ya, dari artikel kontroversial Malthus yang berbunyi pertumbuhan penduduk itu cenderung mengikuti deret ukur atau eksponensial. Sementara pertumbuhan produksi pangan mengikuti deret hitung atau linear. Deret eksponensial itu seperti apa sih? Itu mungkin pertanyaan juga akan muncul dari teman-teman. Deret eksponensial itu deret yang melangkah-langkah teman-teman. Seperti 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Pertumbuhan penduduk menurut Malthus cenderung seperti itu. Artinya, kalau dibandingkan dengan deret hitung atau linear itu berbanding sangat lambat ya pertumbuhan produksi itu. Kalau yang tadi pertumbuhan penduduk itu 2 naik 4, 6, sedangkan linear itu 1, 2, 3. Ada miss di sini di mana penduduk itu lebih cepat bertumbuh daripada produksi, teman-teman. Malthus di sini menekankan bahwa apabila terjadi seperti itu maka akan terjadi namanya krisis pangan atau maka masyarakat akan kelaparan, akan terjadi kematian secara besar-besaran. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan. Ya. Dua hukum alam Malthus yang terkenal itu pertama dalam esainya On Population. Dua hukum alam dasar yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan ini menurut Malthus, teman-teman semua. Di sini ada grafik yang bisa kita lihat. Teman-teman, kalau di sini kalau kita lihat di sini teman-teman bahwa sumber atau di sini produksi di sini teman-teman, sumber produksi yang ada di sini itu kita lihat grafiknya ini dari sini naik, makin lama makin turun, makin menurun teman-teman. Tetapi kalau kita lihat populasi di sini, populasinya itu semakin naik dan terus naik. Teman-teman bisa terus naik. Nah, di sini teman-teman ada C
atau disebut dengan level substansial. Di mana level substansial ini menunjukkan kalau kemampuan sumber daya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar manusia atau substansi itu sendiri. Apabila sudah mencapai titik ini teman-teman, titik C, maka sumber daya itu tidak mencukupi untuk mencukupi ini, populasi tadi. Tidak mencukupi populasi ini. Ya, menurut Malthus gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat makin naik sesuai dengan deret yang dijelaskan tadi, maka tidak mencukupi. Akan terjadi apa teman-teman sekarang kalau makin naik atau bahkan di sini saja di titik C saja, maka yang terjadi adalah kelaparan, kematian, ya, krisis dan lain-lain. Ya teman-teman, menurut Malthus ini. Itu hukum yang pertama. Maka menurut Malthus harus dikendalikan. Ya. Begitu. Selanjutnya. Ya. Isu pertama adalah kalau kita melihat dari grafik ini seakan-akan hukum alam pertama Malthus yang eksponensial tadi itu benar, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini secara pertumbuhan kita lihat wah secara eksponensial di sini teman-teman kelihatannya benar gitu ya bahwa kenaikan itu secara eksponensial penduduk itu. Tetapi Malthus mengabaikan hal-hal yang vital gitu ya. Apa saja di sini? Penurunan tajam dalam kematian bayi karena berkurang penyakit mematikan kemajuan ilmu kedokteran. Ya, penduduk itu bertambah bukan berarti hanya dia melahirkan saja teman-teman. Bisa saja karena terjadi penurunan ini. Yang kedua adalah adanya peningkatan usia harapan hidup, di mana manusia hidup dengan umur yang lebih panjang, gitu ya. Dengan dua ramalan ini saja teman-teman, itu bertentangan dengan faktor yang diterangkan Malthus atau grafik Malthus mengenai tentang populasi tadi teman-teman semua. Oke, maka di sini harus diperhatikan adalah bahwa pertumbuhan penduduk itu bukan hanya tentang melahirkan. Ya teman-teman, bahwa manusia itu melahirkan perlu waktu 9 bulan. Sedangkan mungkin kalau kita lihat dibandingkan dengan tanaman, hewan, itu lebih banyak atau lebih cepat gitu. Ya teman-teman semua. Selanjutnya, penurunan angka kelahiran. Di sini ada cacat lain dari visi Malthus dan pengikutnya teman-teman ya. Selama 50 tahun terakhir, angka rata-rata kelahiran di negara maju telah menurun 28 ke 19 dan negara berkembang dari 62 ke 39 teman-teman. Ini rata-rata saja. Di mana perempuan melahirkan anak lebih sedikit itu. Kelahiran jauh berkurang, tingkat geometris pertumbuhan penduduk menurun sampai deret hitung. Ya. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan eksponensial Malthus gitu pada kemampuan pada pengertian ini, angka kelahiran itu menurun seperti deret hitung atau linear tadi. 1, kedua, ketiga begitu. Tetapi tidak seperti teorinya Malthus 2, 4, 6, 8, 10 dan menerusnya eksponensial. Di sini bisa kita lihat di seperti itu. Bisa teman-teman lihat pada grafik ini ya. Pokoknya ada penurunan yang tadinya naik bisa turun mengenai seperti deret hitung. Ya, seperti itu. Ya. Apa penyebabnya teman-teman adanya angka penurunan ini? Yang pertama adalah terobosan pengobatan dan naiknya pendapatan. Gitu ya. Tapi dalam hal lain nanti Malthus mengatakan bahwa naiknya pendapatan di sini menyebabkan makin banyak anak gitu. Kalau menurut Malthus, ya, anaknya banyak, makin banyak anak. Ya. Menurut Malthus seperti itu. Ya, kita lihat selanjutnya. Ya. Penurunan kelahiran. Nah, tadi gitu ya, pada pembuktian tadi bahwa
pendapatan naik itu menurun angka kelahirannya. Tetapi menurut Malthus di sini malah makin banyak anaknya. Gitu ya. Bahwa bukti historis menunjukkan sebaliknya seperti yang ini teman-teman ya. Seperti yang sebelumnya tadi bahwa grafiknya menunjukkan adanya penurunan karena tingkat pendapatannya naik. Tetapi di sini Malthus berkata sebaliknya. Ya teman-teman, dalam histori belakangnya menunjukkan sebaliknya teman-teman. Dalam edisi kedua selanjutnya Malthus merevisi teorinya yang terlalu sederhana dan mengatakan bahwa manusia tidak selalu berperilaku seperti lalat, tetapi manusia lebih besar kemungkinan untuk mengubah perilaku ketimbang hewan dan tanaman. Dalam edisi kedua Malthus juga menunda pernikahan dan mengenai hubungan seksual dalam keluarga dapat mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, kemudian dia juga mulai ragu kembali ke awalnya bahwa populasi akan bertambah 2 kali lipat seperti tahun 25 tahun. Setiap 25 tahun. Jelas bahwa Malthus meremehkan kemampuan manusia untuk mengubah sikap terkait kelahiran anak. Ya, teman-teman, bahwa di zaman sekarang ini teori Malthus sudah sangat-sangat bisa dikatakan tidak signifikan pengaruhnya. Begitu teman-teman. Dari penjelasan yang singkat tadi, semoga dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi banyak kekeliruan dan bahkan banyak kesalahan. Saya yakin teman-teman semua dalam menyaksikan video ini sudah lebih paham daripada saya. Saya menginginkan banyak sekali kritik dan saran daripada teman-teman semua dalam video ini. Kritik, saran sangat saya perlukan untuk kemajuan diri saya pribadi dan mungkin untuk lembaga. Saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri video ini dengan doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.